Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak, amin. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menduga pemerintah bermanuver dalam merangkai hasil perolehan suara pemilu tahun 2024. Salah satu tandanya adalah bagaimana perolehan suara dari partai politik pendukung pasangan calon atau paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sengaja dikecil-kecilkan angkanya. Hasto mulanya mengatakan pemilu 2024 ini tidak hanya soal hasil Pilpres tahun 2024 saja, yang dirancang sedemikian rupa hasil perolehan suara itu juga masuk pemilihan legislatif atau pileg. Siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan, kata Hasto. Hari Minggu 10 Maret tahun 2024, menurut dia hal itu terlihat dengan nyata-nyata bagaimana suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 coba dikecil-kecilkan. Bahkan dia sempat menyebut jika pemerintah juga tengah berupaya menghilangkan sejarah dari partai berlogo Ka'bah itu. Kemudian tak hanya P3, ya, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dan Partai Hanura sebagai parpol pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga menjadi sasaran atau target agar perolehan suaranya dikecilkan. Sementara di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, coba didesain agar perolehan suaranya bisa besar. Kemudian masih ada satu operasi untuk penggelembungan suara PSI itu. Jadi suara kami, suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi, dari para pakar, dan mencoba mengungkapkan kebenaran dalam politik, ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sementara itu juga istilahnya mengkritik, ya, Komisi Pemilihan Umum KPU telah merampungkan di dalam rekapitulasinya, ya, banyak kejanggalan-kejanggalan. Jadi KPU itu telah merampungkan rekapitulasinya tingkat nasional untuk perolehan suara luar negeri yang meliputi 100 dari 127 wilayah, ya, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabumi unggul. Hasil akhir rekapitulasi suara Pilpres yang digelar di KPU luar negeri, ya, jadi 127 PPLN, pasangan Prabowo Gibran mendapat 421.605 suara. Selanjutnya pasangan Anies dan Muhaimin menyusul dengan 12.085. Pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga dengan mendapatkan 117.351 suara. Meski begitu, pasangan calon Prabowo Gibran mengalami kekalahan di 60 kota pasangan calon, ya, dari 03. Jadi pasangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di 38 kota di luar negeri. Lalu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan unggul di 22 kota luar negeri, sedangkan di Santiago suara Prabowo dan Ganjar imbang, ya. Proses rekapitulasinya dilakukan oleh KPU dimulai pada Rabu
28 Februari hingga Senin 4 Maret ya. PPLN Kuala Lumpur belum masuk perhitungan lantaran dilakukan pemungutan suara ulang, dikarenakan akan dilakukan memakai dua metode, yakni kotak suara keliling atau KSK pada 9 Maret tahun 2024 dan metode TPS pada 10 Maret tahun 2024. Berikut beberapa negara yang perolehan suara Ganjar Mahfud untuk meraih kemenangan atas Prabowo Gibran dan Anies ya. Hasil akhir Pilpres di Australia, Anies Mohaimin 708, Prabowo Gibran 1137 suara, Ganjar Mahfud 1600 suara. Jadi ada beberapa titik kan yang dimenangkan oleh Ganjar ya. Nah, sedangkan untuk hasil akhir di Sydney Anies 1910, Prabowo 2243, dan untuk Ganjar ya, untuk Ganjar itu menang ya 2547 suara. Sehingga dari data yang ada ya, Ganjar Mahfud itu beberapa kota masih unggul ya. Tapi kenapa di dalam negeri Ganjar Mahfud di urutan buncit ya. Jadi hal ini juga termasuk hal yang sebagai tanda tanya besar, atau karena gelontoran bansos atau gimana. Yang di luar negeri kan tidak ada istilah bansos. Semua berpikir untuk kemajuan negara, semua berpikir untuk NKRI. Maka dari itu secara logis yang di luar negeri Ganjar Mahfud itu bisa menguasainya ya. Mudah-mudahan dengan adanya hak angket yang akan digulirkan ini, itu memberi pelajaran politik bagi rakyat Indonesia ya. Sehingga pemilihan tahun 2029 itu betul-betul murni suara hati nurani rakyat. Tidak ada intimidasi, tidak ada bansos, tidak ada apa, semua berjalan secara alami. Itulah yang kita inginkan, demokrasi Indonesia berjalan dengan baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.